sampai makan pun enggak. Bentar, masih apa ya? Bentar. Dari tadi mama ajak makan. Bentar, Kamu udah siap? Bentar. Bentar terus. Ini siap ini. Mau siap ya? Bentar aja. Berapa menit lagi? Bentar lagi. Bentar lagi. Hai anak sekarang ya. Saya ini udah gimana bilangnya ya. Dari tadi saya suruh makan sebentar lagi, ngerjain PR sebentar lagi. HP tiap hari yang dipegang, HP tiap menit yang dipegang. Nah anak sekolah minggu jangan seperti Ori ini ya. HP terus. HP itu dipergunakan untuk seperlunya. Apalagi saat ini kita daring kan, anak sekolah minggu ikut daring kan sekolah, jadi HP dipergunakan hanya untuk belajar. Oke anak sekolah minggu, sesuai dengan tema kita hari ini, minggu kita anak sekolah minggu supaya lebih bagus, lebih baik lagi mempergunakan alat-alat elektroniknya. Oke? Selamat minggu. Shalom anak sekolah minggu, kembali kita beribadah hari ini untuk kita memuji Tuhan dalam ibadah kebaktian minggu anak sekolah minggu. Kita angkat pujian yang pertama dari Terbit Matahari. Marilah kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dinyatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah air kehidupan bagi kami. Tanpa Yesus, hidup kami tidak berarti. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini titah kita diambil dari titah yang pertama, bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam bahasa Simalungun, Ahudo Jahoba naibatamu, nini naibatata, lang maloho marnaibatana legan, sobali aku. Nah, itu dia titah yang pertama ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Tuhan
Kita buka Alkitab kita, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Isinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ya, untuk mempermudah adik-adik untuk menghafalnya, di sini kakak buat gerakannya ya, perhatikan ya. Ya, 1, 2, kita mulai. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Nah, sekolah minggu saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu bacalah Alkitab. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oh yes, ikut ya Bang ya. Sama gerakannya. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oh yes, puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami semua dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah, ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi ya adik-adik, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan,
dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik sekolah minggu, sudah dengarkan firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, abang mau tanya dulu. Ayo tunjuk tangan. Siapa di sini yang pernah dinasehati mama? Ada kan? Yang pernah dinasehati papa? Yang pernah dinasehati kakak? Yang pernah dinasehati abang? Iya betul. Pasti kita pernah dinasehati oleh siapapun itu. Tahu nggak adik-adik? Gimana sih adik-adik kalau dinasehati? Suka nggak? Marah nggak? Nah, untuk itu mari kita lihat cerita berikut ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala.
Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik yang di rumah, tujuan nasihat itu adalah agar kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Tujuan nasihat itu kepada kita adalah agar kita berubah menjadi yang terbaik. Jadi kalau ada yang menasihati kita adik-adik, mau mama, papa, abang, kakak, guru, atau siapa saja yang menasihati kita, kita terima dengan baik ya. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Untuk itu teman-teman yang di rumah, kalau disuruh memilih, mana adik-adik lebih suka? Bermusuhan atau berteman? Ya, berteman dong. Mana yang lebih suka? Makanan yang tidak sehat atau makanan yang sehat? Ya, harus makanan yang sehat. Kalau dibilang mama lah seperti ini kan? Kalau dibilang mama, kerjakan PR-mu, Susi. Ya harus dikerjakan. Jangan melawan. Jangan main-main game terus. Iya teman-teman, kita harus bisa membatasi waktu untuk bermain game, untuk bermain handphone. Harus ada waktunya. Jangan main game terus, main HP terus, lupa belajar, lupa makan. Jadi apapun yang dinasihatkan mama, papa, atau siapa saja, itu untuk kebaikan kita. Sama seperti Musa. Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel teman-teman. Musa ini adalah teman sahabat Allah. Jadi Musa tidak bisa memimpin sendirian bangsa Israel yang besar, bangsa Israel yang banyak. Jadi dia tidak bisa sendirian. Musa kecapean kalau memimpin sendirian. Jadi Musa tidak mampu memimpin bangsa Israel, teman-teman yang begitu banyak. Jadi mertua si Musa namanya Yitro. Yitro lah yang menasehati Musa agar Musa mencari teman-temannya. Nah teman-teman yang di rumah, tahu nggak apa nasihat Yitro kepada Musa? Nasihatnya adalah agar Musa mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Agar Musa mencari orang yang dapat dipercaya. Itu nomor 2. Agar Musa dapat mencari teman-temannya yang suka akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang ketiga. Musa mencari teman-temannya yang benci kepada kejahatan. Jadi Musa pun mencari teman-temannya, dan teman-temannya itu dibagi berkelompok-kelompok untuk memimpin 1000 orang bangsa Israel, untuk memimpin 100 orang bangsa Israel, untuk memimpin 50 orang bangsa Israel, dan untuk memimpin 10 orang bangsa Israel. Jadi mereka semua sama-sama bekerja sama, tolong-menolong untuk menjadikan bangsa Israel lebih baik lagi. Nah adik-adik yang di rumah, Musa melakukan apa kata Yitro. Tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya adalah Musa diberkati Tuhan.
teman-temannya diberkati Tuhan. Mengapa mereka diberkati Tuhan? Karena Musa mendengarkan nasihat Yitro. Musa mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalau ada yang menasehati kita, kita harus senyum, sukacita, dan melakukan nasihatnya. Kalau ada yang menasehati kita, jangan marah-marah dong, jangan cemberut dong, tapi lakukan dengan baik. Kalau ada yang menasehati kita, nasihat itu tujuannya agar kita menjadi anak yang berubah, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajari kita, kalau mau pintar, kalau mau sukses, kalau mau semuanya, kita harus dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan Yesus, dengar-dengaran apa kata mama papa, dan semua yang baik harus kita dengarkan, harus kita lakukan. Pasti Tuhan Yesus akan senang kepada kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Jadi selamat untuk mendengarkan firman Tuhan, selamat mendengarkan nasihat orang tua, dan selamat menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan Yesus, agar mendengarkan dan melakukan nasihat yang baik kepada kami, baik dari mama, papa, abang, kakak, guru, dan semuanya. Terlebih kami harus melakukan nasihat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam
mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini sudah Tuhan izinkan boleh belajar firman Tuhan, bahkan boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan orang tua kami, walaupun kami berada di rumah. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini, masalah ini boleh berlalu dari kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh beribadah di gereja ya Tuhan Yesus. Kami merindukan beribadah di gereja, boleh kami lakukan kembali sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami merindukan kebersamaan kami Tuhan untuk boleh beribadah di gereja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami yang begitu setia untuk tetap boleh memberitahukan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kami walaupun melalui ibadah online Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan kesatu hatian kepada semua guru-guru sekolah minggu kami sehingga terus bersemangat untuk boleh membimbing kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa buat setiap orang tua kami dimanapun berada dan apapun yang menjadi aktivitas mereka, supaya orang tua kami juga ketika keluar dari rumah Tuhan akan mendapatkan suatu kesehatan dan kekuatan baru terus dari Tuhan, dan menjauhkan masalah-masalah virus dari mereka ketika mereka melakukan pekerjaan mereka Tuhan di luar rumah, dan kembali ke rumah juga Tuhan mereka dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin kami, pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari presiden tingkat teratas hingga sampai tingkat daerah Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan turut campur ambil bagian dalam segala usaha dan keputusan mereka, program mereka untuk mengatasi masalah pandemi ini. Berkati mereka Tuhan Yesus supaya semuanya boleh seia sekata sehati untuk menjalankan setiap tugas mereka Bapa, menolong masyarakat yang terkena ataupun yang tidak terkena pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ayo sekolah minggu. Huberedoon, hubani harajao ninayata. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Udah?
lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Dan Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami, Asetorangganu, Seng boydalanon nami, Salapkah natorsa, Dobhamha soman nami, Torang age huja. Amin. Mari kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Ayo makan, jangan main HP terus. Gak mau. Ayo makan. Kakak aja. Ayo makan. Gak mau. Ayo. Enggak. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Kamu ngapain? Nanti tok labang. Ayo makan dulu. Gak mau. Nanti kamu sakit. Gak mau. Ya sudah, abang pergi. Aduh, aku lapar. Kayaknya ada makanan di dapur. Aduh, nggak ada makanan. Aku lapar. Kakak sama abang udah pergi. Aku lapar. Aku lapar. Kamu kenapa, Dik? Aku lapar, Kak. Kan udah kakak bilang makan dulu. Kamu sih asik main TikTok kan. Nih, kamu makan.